Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil fatahil alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi lil ta'allumi wat ta'lim wa ja'ala al-ilma sababat najati wal fauzi bil zulfa indal malikil azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahullahu hadiyan ila siratal mustaqim wa ala alihi wa ashabi al-faizina min suhbati wa tiba'ihi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im wa man khalafahu wa taba'a hawahu wa atara dunyahu ala ukhrahu sara muhanan bil khizyi fi adzabil jahim. Amma ba'du, konco-konco sedaya ingkang sangat kaula mulyakaken, alhamdulillah malam ini kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati suasana yang begitu indah, alam yang begitu bersahabat. Ngoten nggih. Kita melihat tenggene beberapa daerah ya ono sing kekurangan banyu, ono sing keluwihan banyu nggih. Nggih sampai amber-amber sampai 2 meter dhuwure nggih. Sing kangelan banyu ya ngombe kangelan nggih. Yang tanahnya tidak bersahabat, hawanya tidak bersahabat, gunungnya tidak bersahabat, ternyata kita di sini diberikan satu keistimewaan. Ya kanca-kancane apik, ya ono sing pengen apik tapi koncone elek kabeh, dadi malah pengen apik angel. Kadang-kadang wong pengen apik wae tapi kadang-kadang gak nemu kanca sing apik. Dan bahwa kita seringkali menyampaikan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Nggih. Oksigen gak usah tuku, banyu gak kangelan, nggih. Yo lemahnya juga menyenangkan, teman-temannya juga baik-baik. Ya sudah sebegitu banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita ini, maka tidak ada satu kata yang pantas kita ucapkan selain alhamdulillah. Yes, alhamdulillah. Dan lagi bahwa kita dipilih pula oleh Allah untuk bisa mengikuti, bisa berkumpul dengan orang-orang yang baik, diberikan kenikmatan lagi bisa hadir dalam majelis ilmi, derasan Al-Quran, itu merupakan satu keistimewaan yang tidak terhingga. Maka alhamdulillah patut kita bersyukur sekali lagi, angen-angen ya Allah, alhamdulillah cek nikmati uripe, ya, cek nikmati. Yang jelas begini, berkumpul dengan teman itu pasti ada teman tuh yang baik, ada teman yang tidak baik. Tapi pada dasarnya semua orang itu ono apike ono eleke, mesti. Jadi ndak ono wong sing sempurna apik kabeh utawa elek kabeh, mesti ndak ada. Pasti wong apik ya ono eleke, wong elek ono apike. Nah, jadi kita ambil yang positif, kita ambil yang baik. Teman kita ketika dia mengajarkan kebaikan, mengajak kebaikan, kita ikuti. Ketika tidak mengajak kebaikan, maka kita hindari. Ismek ngono tok. Nah, terus kemudian bahwa ketika Allah menciptakan kita, itu innama khalaqal khalqi liya'rifuhu wa ya'buduhu. Kita diciptakan oleh Allah itu tujuannya pertama untuk mengenal Allah. Setelah mengenalnya, kemudian kita beribadah kepadanya. Nah, dikenal dhisik karo Gusti Allah, kemudian kita menyembahnya. Nyembah gak kenal pasti akan tersesat. Jadi menyembah tanpa mengenal pasti akan tersesat. Maka kita disuruh mengenal Allah dulu, terus kemudian kita menyembahnya. Nah,
Wa miftahul ma'rifati wal ibadah wa al ilmu. Terus kunci agar kita itu mempunyai kemampuan mengenal dan agar kita bisa beribadah kepada Allah itu kuncinya adalah ilmu. Jadi ilmu itu merupakan kunci agar kita bisa kenal Allah, agar kita bisa beribadah kepada Allah. Wala yakunu al ilmu illa bita'allum, dan ilmu itu tidak mungkin bisa dihasilkan kecuali dengan belajar. Kalau wong moro-moro pinter gade belajar. Sehingga di dalam syair lek ngene bocah sing ngaji ala-ala nika, ala-ala tanalul ilma nika, ada nazam begini, ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman walaysa akhu ilmi kaman huwa jahilun. Belajarlah. Kenapa kau harus belajar? Karena tidak ada manusia itu dilahirkan dalam keadaan punya ilmu. Kau ono wong ku lahir moro-moro pinter kau ono. Sehingga perintahnya itu alam, belajarlah. Karena tidak ada orang itu yang dilahirkan dalam keadaan punya ilmu. Jadi wong iso ngaji ke mesti teko belajar. Wong iso pinter mergo belajar, pasti harus belajar. Nah, terus dikatakan lagi walaisa akhul ilmi kaman huwa jahil, dan orang yang punya ilmu itu pasti tidak sama dengan orang yang bodoh. Orang punya ilmu pasti tidak sama dengan orang yang bodoh. Mas yo ana wong edan loro sijine pinter siji bodoh niku ya sik diajeni sing luwih pinter. Mas yo padha edane ngene. Mas yo padha edane sik diajeni sing luwih pinter. Nah ngoten niku tetep ana kanggene. Pun wa ma kana an-nasu qabla al-islam illa juhalan bi ya'budunal asnam. Dan manusia itu sebelum datangnya Islam itu mereka adalah orang-orang bodoh yang mereka itu karena kebodohannya menyembah kepada berhala. Jadi nyembah berhala itu bukan karena mereka itu napa jenenge memang yakin betul bahwa berhala itu Tuhan, tapi memang karena bodoh. Kalau dalam segi, jadi bodohnya itu dalam bodoh karena tidak kenal dengan Allah. Jadi bodohnya itu karena tidak kenal kepada Allah. Bukan bodoh dalam sisi peradaban, karena orang-orang sebelum Islam itu dulu juga sudah punya peradaban yang bagus, macam zamannya Nabi Musa, zamannya Fir'aun itu sudah bisa membangun piramid sebegitu besar. Piye lek ngunggahne watu teko pucuk sing dhuwure sakmono. Nah, alat kita aja sekarang sudah merasa kesulitan. Nggih. Ketika napa malih? Nggih. Ketika disebutkan dalam Al-Qur'an orang napa jenenge kaum Samud itu sudah bisa membangun rumah-rumah di tebing-tebing itu sudah begitu bagus. Lah itu juga merupakan satu peradaban. Mereka jadi bodohnya itu bukan bodoh dalam peradaban. Bodohnya itu dalam ketiadaan mengenal kepada Allah. Sehingga beribadahnya juga beribadah dengan tanpa mengenal. Jadi yang disembah patung. Nah, pun wa yartakibunal fawahishal idham, dan mereka melakukan melakukan kemungkaran-kemungkaran yang besar. Jadi perbuatan-perbuatan yang tidak pantas itu semua mereka lakukan juga karena kebodohan. Terus kemudian karena hal itulah maka faba'atallahu ilaihim ar-rusula mubasyirina wa mundhirin bisyara'i'. Kemudian Allah mengutus untuk mereka orang-orang yang bodoh itu diutuslah utusan-utusan, yaitu para rasul. Yang tujuan rasul itu ada dua. Satu mubasyirin, memberikan kabar gembira. Yang kedua mungdzirin, menunjukkan ancaman-ancaman Allah. Jadi yang pertama kabar gembira dulu, baru kemudian ancaman-ancaman Allah. Jadi ini para rasul itu kalau berdakwah itu seperti wali-wali songo. Itu mereka ndak moro langsung tapi tetap melalui melalui periode-periode. Makanya kapan-kapan kula ceritakan bagaimana
proses pengharaman khamr. Nah, itu ada prosesnya. Ternyata Allah itu di dalam Al-Quran pun sudah menunjukkan bagaimana caranya dakwah. Jadi khamr itu bagaimana periodisasi dalam pengharamannya niku mangke di bagian yang lain. Nah, jadi pertama diberikan kabar gembira dulu. Diberikan kabar gembira. Tentang apa? Tentang kalau orang beriman itu nanti balasannya surga dan seterusnya. Kemudian diberikan ancaman bagi orang yang tidak mau beriman. Jadi itu tujuan diutusnya Rasul. Nah, itu yang disebut dengan syariat. Nanti syariat itu isinya bagaimana kita melakukan satu peribadatan yang itu nanti jika ibadah kita itu sesuai dengan syariat, kemudian diberikan kabar gembira. Apabila kita perilakunya tidak sesuai dengan syariat, maka diancam dengan neraka. Faballahu an-nasa wa arsyaduhum. Kemudian Rasul itu menyampaikan kepada manusia. Dan juga mereka, para Rasul itu mendidik kepada manusia. Nah, terus fakholafahum ala dzalik al-ulama al-amilun. Kemudian setelah para Rasul itu wafat, digantikan dengan para ulama. Dan juga orang-orang yang mengajak, orang-orang yang soleh yang mengajak kepada mereka. Nah, sehingga para ulama itu merupakan khulafa'ur rusul. Khulafa'ur rusul, para pengganti-pengganti Rasul. Wa nawwabum, dan orang yang mewakili dalam untuk tugas-tugas para Rasul. Falam yazidin biwasitatihim mutanaqolan fil ummati al-muhammadiyyati hatta wasala ilaina. Terus kemudian agama ini selalu berada dalam relnya itu melalui wasitoh, melalui lantaran para ulama. Jadi para ulama itu merupakan lantaran yang menjadikan agama ini menjadi tetap berlangsung dengan baik. Nah, jadi itu yang disebut dengan rantai ilmu. Di rantai ilmu itu begitu. Jadi melalui wasitoh para ulama. Summa inna dinana al-islami qaimun ala asasil ilmi wal ma'rifah. Kemudian agama kita Islam ini dia berdiri tegak di atas dasar ilmu dan pengetahuan. Maka fala yambaghi lil muslim ayyabqa ba'idan an nuril ilmi. Maka tidak sepantasnya bagi orang muslim itu dia jauh dari cahaya ilmu. Bal labudda ayyaktabisa min mizanin nubuwah. Bahkan orang-orang muslim itu harus meraih mizanun nubuwah, meraih sesuatu yang memberatkan untuk para nabi, yaitu risalah-risalahnya itu. Fa innal anbiya lam yarithuna dinaron wala dirhaman, dan para nabi itu tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan dinar, tetapi mereka mewariskan ilmu. Jadi masih Nabi Sulaiman sugih, itu kemudian tidak mewariskan kekayaannya itu kepada keturunannya dan seterusnya. Para nabi juga demikian. Hanya yang terkenal mewariskan kekayaan itu adalah Nabi Hud. Niku mewariskan kekayaan kepada Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman itu sugih kecil. Jadi mewarisi kekayaan dari ayahnya. Tapi kemudian terus berhenti di situ. Jadi tidak ada orang yang akan melebihi kayanya Nabi Sulaiman. Bahkan Nabi Muhammad itu ketika ditawari dunia, terus kemudian dan potensial lebih besar dari Nabi Sulaiman. Terus kemudian beliau mikir, dulu Nabi Sulaiman sudah pernah berdoa, jangan sampai ada orang yang kayanya itu melebihi kekayaan saya. Jadi Nabi Sulaiman itu sampai pernah doa di Quran itu ada ya. Jadi tidak ada orang yang akan melebihi kekayaan saya, Bu. Kok sugih saopo itu tidak akan melebihi kekayaan Nabi
Sulaiman. Nah, sehingga ketika Nabi Muhammad ditawari untuk menjadi kaya itu mikir lah yo, mosok aku arep ngungkuli Nabi Sulaiman. Akhirnya Nabi Muhammad tuh milih ndak. Ya, aku lak piye kok dungane Nabi Sulaiman ngono ya. Nggih, oleh aku luwih sugih lak kok repot. Karena sebenarnya Nabi Muhammad itu juga komunikasi dengan hewan itu juga bisa. Bahasa hewan itu Nabi Muhammad juga mengetahui. Bahkan nangisnya pohon itu Nabi Muhammad juga tahu ketika niku sinten ketika Nabi Muhammad dibikinkan mimbar oleh sahabat niku kayu kurma sing biasa dicai untuk berkhutbah niku nangis ketika Nabi Muhammad tidak lagi menginjak kayu kurma itu akhirnya pakai mimbar yang dibikinkan oleh sahabat. Nah, jadi kayunya ini nangis. Nah, karena nangisnya itu akhirnya dipeluk oleh Nabi Muhammad, akhirnya berhenti. Kalau tidak sampai kiamat dia akan menangis terus. Nah, itu. Jadi ngoten nggih. Jadi niku para nabi itu tidak mewariskan dunia tapi mewariskan ilmu. Fal ilmu hayatul qulub minal ama, dan ilmu itu merupakan kehidupan hati dari kebutaan. Wa misbahul basair minal zulam, dan lentera hati dari kegelapan. Jadi orang itu kalau punya ilmu maka hatinya pasti hidup, dan orang itu kalau tidak ada ilmunya maka hatinya itu akan mati karena tidak ada lenteranya. Waqad hatha ad-dinu al-islamiyu ala ta'allumil ulum kulliha wala syaman ilmu fikhi, dan agama Islam itu menyuruh dengan keras, di semacam memaksa untuk orang itu belajar ilmu secara keseluruhan, terutama ilmu fikih. Kenapa? Allazi huwa lubul kitab was sunnah, karena ilmu fikih itu merupakan inti dari Quran dan Sunnah. Nah, makanya saya lebih sering menyampaikan menyampaikan tentang fikih itu karena juga merupakan lubul kitab was Sunnah. Jadi kalau kita belajar Al-Quran, belajar membaca Al-Quran itu lubnya, jadi intinya nanti akhirnya kita itu ada ajaran-ajaran tentang peribadatan dan seterusnya, termasuk muamalah. Sampai Allah itu menyampaikan qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang punya ilmu dan orang yang tidak punya ilmu? Dan pun itu penyemangat kita untuk belajar ilmu. Terus ditambah lagi wa'lam anna tafaqquh fid din ahammu min katsiratil aurat wal adhkar. Ketahuilah bahwa belajar ilmu agama itu lebih penting dibandingkan wirid-wirid dan zikir-zikir. Jadi orang seneng zikir, orang seneng wirid. Itu bagus. Tapi yang lebih utama itu sebenarnya adalah tafaqquh fid din. Jadi belajar ilmu agama. Kenapa? Fa ilmu fikih yakunu fardhu ainan. Karena ilmu fikih itu merupakan hukum kita belajarnya adalah fardu ain. Jadi kita belajar carane wudu, carane tayamum, carane sholat itu merupakan fardu ain. Fardu ain itu berarti tiap orang masing-masing wajib untuk belajar.
fima tatawaqqafu alaihi sihhatul ibadah wal muamalah wal munakahah. Fardu ain itu untuk hal-hal yang berhubungan dengan keabsahan ibadah, keabsahan muamalah. Muamalah niku yo jual beli yo dan seterusnya, pokoknya bermuamalah. Dan munakahah, pernikahan, itu semua dalam lingkup bahasan fikih yang hukumnya fardu ain. Di sholat, muamalah, munakahah itu fardu ain. Wa fardun kifayah fima zada ala dzalik, untuk selebihnya itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu pokoknya ono sing belajar wis cukup. Termasuk kalau Quran itu berarti maca Quran bener itu fardu ain. Ngerti teori tajwid fardu kifayah. Dadi sakmene iso ono sing iso tajwid siji ngono wis kabeh gugur. Nah, tapi lek gak iso kabeh belas ya dosa kabeh. Makane wis pokoke melok sapa sing makili arep bisa ngono lho. Nggih. Makili roh tajwidnya. Teorinya kudu roh, tapi tidak harus semuanya. Tapi praktek baca bener itu harus semua, karena itu hukumnya fardu ain. Jadi maca bener itu fardu ain, ngerti tajwid fardu kifayah. Kemudian wa manduban fi ma zada ala dzalik. Terus kemudian yang selebihnya lagi, jadi lebih-lebih lagi itu hukumnya sunnah. Jadi yang terpenting itu diutamakan adalah yang fardu ain. Jadi kadang-kadang kita itu ngewis umumnya kita itu lebih mengutamakan yang sunnah daripada yang fardu ain. Makanya saya sering menyampaikan tentang hal-hal yang intinya inti. Apa jenenge? Oh, bisa bahasane iki. Core of the core nggih. Intinya inti. Ahlinya ahli. Nah, intinya inti. Napa kok begitu? Biar kita itu lebih mementingkan mana yang penting dan menomorsatukan mana yang mestinya dinomorsatukan. Kadang-kadang ki sunai diutamakno tapi wajibe gak. Nggih. Kaya misalkan nggih wis umumnya kita itu lek ana napa jenenge nggih ana ada sebagian kita itu yang lek sing hubungan karo ibadah yang sunnah itu sregep ya. Misalkan ya termasuk ya tahlil itu ya sregep tapi sembayange gak ngono iku. Itu berarti niku berarti napa ya mementingkan yang tidak yang bukan nomor satu gitu ya. Jadi yang ada yang fardu ain secara pribadi, ada yang fardu ain secara kemasyarakatan juga ada. Jadi tahlil itu juga bisa disebut dengan fardu ain, tetapi secara kemasyarakatan itu ya kudu dilakoni. Nah, tapi di satu sisi bahwa ada yang hubungan kita dengan Allah itu juga harus tidak boleh diabaikan. Yes, kayak sholat barang niku ya kudune diutamakan. Nah, sholat itu pun juga harus kita tahu mana yang fardu, mana yang sunnah. Kadang-kadang mewontingno sunnah tibae yang mana yang rukun itu terbengkelai. Nah, makanya berkali-kali kalau sampaikan niat mana yang terpenting dari sisi niatnya. Takbir mana yang terpenting dari sisi takbirnya. Jadi terus termasuk Fatihahnya, termasuk rukun-rukun itu mana yang intinya kudu dibahas terlebih dahulu, baru yang sunnah. Ben nanti yang sunnah bener tapi fardune keliru, rukunnya keliru, maka harus diutamakan dulu yang rukun, karena itu kalau itu tidak sempurna maka tidak sah. Niku yang terpenting. Terus kemudian nggih koyok misalkan umumnya di kita lagi, anak-anak itu kadang-kadang untuk sekolah formalnya yang itu kadang-kadang kebanggaannya orang itu tidak begitu awet gitu. Misalkan bocah ki sekolahnya oleh ranking 1 misalkan ya, itu kebanggaan kita itu tidak lama.
Paling wis weneng mari oleh ranking 1 ya wis mari pas delok rapot bare ya wis nggih wis jengkel meneh soalnya napa jenenge ndwablek meneh misalkan. Nah, tetapi kalau anak itu mempunyai kemampuan ngaji yang bagus, terus anak itu mempunyai adab yang baik, ngono iku banggane orang tua ndak akan habis. Terus menerus orang tua itu akan bahagia. Ketika anaknya adabnya itu bagus, doa-doa itu siap, apapun dia itu membaca doa dengan baik, dengan benar, itu orang tua bangganya tidak berhenti. Dan itu nanti selain bangga di dunia, pasti akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Ya, karena anak itu wis dadi modale wong tua, investasi orang tua. Nah, maka jangan sampai kita itu pendidikan formalnya bagus tetapi pendidikan agamanya kurang. Karena yang saya sampaikan lagi bahwa yang fardhu ain itu adalah yang berhubungan dengan keabsahan ibadah, muamalah, munakaha. Itu yang fardhu ain. Selebihnya hukumnya sunnah. Jadi sering mementingkan sunnah tetapi melalaikan yang wajib. Kayak misalkan tuku nopo skotlete sepeda motor tapi bane gak ono. Nah, ya sunah to skotlete. Masih kono skotlete apa kene. Tapi bane gak ono bangga gak kene. Bane walus mestine gawe tuku ban malah digawe tuku skotlete sira gak tidak mementingkan yang penting. Pun. Terus kemudian dikatakan oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in imatun wa imatu hadatin al-fiqhu. Segala sesuatu itu punya napa jenenge soko ki apa? Cagak. Lah cagake hadatin cagake agama iku ya ilmu fikih. Nanti wong lanang ku duwe cagak. Nanti nggih wong lanang. Agama duwe cagak, wong lanang duwe cagak. Cagake agama itu adalah ilmu fikih. Wa fihi ma ubidallahu bi syai'in afdalu min fiqhin fiddin. Dan disampaikan lagi oleh Nabi, ma ubidallahu bi syai'in afdala min fiqhin fiddin, bahwa cara beribadah kepada Allah yang terbaik itu adalah dengan orang itu memahami di dalam masalah agama. Khiyarukum jadi ketika kita itu belajar ilmu fikih, maka itu merupakan kita sudah masuk dalam kategori orang-orang yang menjadi pilihan. Wa inna ma kana ilmu fikih bihadhil manzilati ar-raf'iyati li'annahu alladhi yahfadhu lil muslimina markazahumuddin ad-dini ad-dunya wa dunyawi baina sairil umam. Dan kemudian bahwa ilmu fikih untuk di dalam a'launa ala sairil umam fil hayati wa ba'dal mamat. Dan orang-orang muslim itu nanti dia mempunyai posisi yang luhur di antara seluruh umat, baik di dalam kehidupan di dunia ini
maupun nanti setelah kematian. Itu posisinya orang muslim. Makanya oleh Allah diberikan kabar gembira, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Tidak usah susah, tidak usah resah. Kamu itu nanti akan tetap dalam posisi yang luhur, dalam posisi yang tinggi, asalkan kamu itu orang-orang mukmin. Jadi kita itu sudah tidak usah khawatir, Mas yo saiki ku di hadapan orang-orang napa di dunia ini, misalkan kita napa di sisi keduniaan dibandingkan orang-orang yang bukan muslim itu kita tertinggal misalkan. Lah itu kita tetap disuruh bahagia oleh Allah. Asal mukmin itu sudah pasti bahagia. Gak usah susah. Pasti akan mendapatkan keluhuran di hadapan Allah. Makanya pernah disampaikan nih, wong sak sugi-sugi wong misalkan dia paling bisa bikin kolam renang napa di rumahnya misalkan wis 40-50 meter persegi ya. Ki awakmu pengen renang lho bendungan wis sak tuwukmu ya. Wis ndak usah repot nguras, gak usah nggih. Nah, itu kita disuruh pokoknya kon seneng kon bahagia asalkan kita itu orang mukmin. Wis wong mukmin iku nanti sak gak penak nanti akan tetap dengan kita itu nerimo apa yang sudah diberikan oleh Allah, kita pasti akan bahagia. Fa innal muslimin masadu wala yasudu illa bil fiqhi fiddin. Dan orang-orang muslim itu dia tidak bisa sempurna dengan caranya dia beribadah kecuali dengan ilmu, dengan tafakuh, memahami di dalam masalah-masalah agama. Kama akhbaru bidzalika matbu'uhum al-a'zam biqauli mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Maka pantaslah Kanjeng Nabi menyatakan orang yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi baik itu pasti difahamkan oleh Allah di dalam masalah agama. Artinya orang yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi baik itu diberikan kesempatan oleh Allah orang itu untuk belajar agama. Diruntutnya demikian. Maka malam ini kula ingin memberikan kabar gembira, memberikan semangat bahwa ketika kita itu belajar ngaji Al-Quran, ditambah lagi belajar ilmu-ilmu fikih atau dan lain-lainnya, itu nanti bukan di jalur yang salah. Kita sudah in the right track ya, di jalur yang benar. Gak di bisa wrong way ya. Lek pas game ya wrong way, wis keliru dalan iki. Nah, itu the right track. Ya. Itu nanti ndak ada ruginya, ndak ada ruginya. Pokoknya bahkan kalau disampaikan oleh sinten kula supe. Orang itu kalau dia itu kok mau mengusahakan dirinya untuk belajar ilmu, itu nanti masalah-masalah keruwetan dalam rumah tangganya, keruwetan dalam kehidupannya itu akan dimudahkan oleh Allah, diberikan jalan keluar. Jadi kan diberikan jalan keluar dengan cara-cara yang kadang-kadang tidak terduga. Jadi orang yang menginfakkan waktu terbaiknya untuk belajar ilmu itu di majelis taklim dan seterusnya, itu Allah akan memberikan jalan keluar dari keruwetan-keruwetan, kesulitan-kesulitan dalam kehidupannya. Percaya karo dawuh para ulama seperti itu. Nah, insyaallah napa jenenge wis nek kene mesti gak ono sing susah ngene iki. Nah, lek mulai susah meneh Pak Lus. Makane biasa kerasan-kerasan gak ndang mulai, boleh lek mulai malih ketok wis iki sing marai susah ketemu meneh. Ngene iki bahagia mawon. Pun. Yo nggih, dadi terus ngeten yang perlu saya sampaikan, kadang-kadang ada orang tua itu yang tidak suka ketika anaknya itu katut kepada temannya yang tidak baik,
Mungkin ada orang tua itu yang tidak suka anak ngerokok, ini kan ono ya, ono. Nah, sing cilik-cilik iku melok ngajine oleh tapi melok ngerokoke. Nah, nggih, aja diuruki sing gedhe, aja diuruki. Engko alamu banci gak gelem wis gak usah ngono nggih. Wis gak usah dipaksa-paksa. Jadi biar napa? Biar nanti napa jenenge ndak ada orang tua yang merasa berat ketika anaknya berangkat ngaji. Ngelok ngaji malah pinter meso, misalkan ngono. Lek arek ndek desa kan ngono, melok koncone ya bener melok ngaji tapi mulih malah pinter meso niku ya ono ya. Itu jadi kadang-kadang anak itu belum bisa menyaring dengan baik. Makanya sing gede-gede kudu bijaksana dalam napa momong sing lebih kecil nggih. Wis kudu iso momong, kabeh kudu iso momong. Sing cilik ya kudu iso momong sing gedhe. Piye sing cilik ngomong sing gedhe. Ngoten nggih. Jadi niki penting kula sampaikan bahwa napa kadang-kadang ada orang tua itu yang asalnya itu rela ketika anaknya itu bergaul dengan teman-temannya, kemudian dia menjadi napa ganti pendapatnya, pikirannya karena anaknya ada satu hal negatif yang katut. Jadi apike ya oleh tapi eleke ya katut. Makanya kalau sampaikan dari awal tadi, kadang-kadang kanca iku ono sing ngejak api, kadang-kadang ono sing ngejak elek, kadang-kadang sing ngejak api iku campuran elek. Wis ngono iki gak usah dieloki. Nggih. Pun wallahu alam bisawab nggih. Di ndak napa ini mukadimah mawon nanti niki kitab sing biasa kula waca niku nggih. Napa tentang yang intinya inti dalam beberapa masalah. Mangke kalau lebih enak itu sebenarnya tanya jawab itu lebih nyaman karena cara panganan ngono prasmanan sak butuhe. Nggih. Lek tanya jawab kan sak butuhe. Nggih, tapi lek piringan niku lah kadang-kadang ora butuh, aku ora seneng sambel dikai sambel ngene ya. Ya wonten pertanyaan mboten? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus apa yang ngaji itu jarang nutup yang ngaji lurus terus salah mati itu apa pahalanya sakit luwih juga pantem akrab. Nggih. Ya lek bakso nanti karek. Nggih, jadi ngeten. Bahasanya niku tafakuh. Tafakuh niku belajar belajar memahami ngeten. Jadi dalam agama itu sebenarnya dipentingkan itu bukan hasil tapi proses. Jadi yang dipentingkan itu proses. Maka jarang sekali ditemukan, kalaupun ada itu tidak begitu penting. Jadi kalau yang banyak itu kaya lek di Quran itu kan iqra bacalah. Itu kan kon maca, gak pintero ndak, tapi maca. Ya. Terus kemudian utlubul ilma ya, utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu meskipun sampai di negeri Cina dan seterusnya. Jadi bahasanya itu bahasa proses. Jadi dikongkon belajar. Tidak ditanyakan hasilin di belajarnya. Nah itu tidak, tapi prosesnya. Itu yang dipentingkan. Karena
proses itu yang disebut dengan bahwa kita berstatus sebagai pelajar. Jadi sebagai orang yang belajar. Itu penting karena meskipun orang itu sampai mati ternyata gak pinter. Misalkan ngaji 5 tahun pancet jadi telu. Ini sudah diberikan kabar gembira. Orang yang membaca Al-Quran dan dia sedang belajar, kok mocone iki gradul kangelan, itu pahalanya 2 kali lipat dibandingkan sing mocone lancar. 2 kali lipat. Loh kenapa? Lek sing maca lancar kan gak patek kesulitan. Maca kan wis gak patek anu. Jadi cara kesel iku 2 kali lipat sing macane gak lancar. Ya toh. Lek gak lancar macane kan luwih kesel timbang sing lancar. Nggih. Lal a'aju bi qadri ta'ab, pahala itu sesuai dengan tingkat kesulitan. Semakin sulit semakin gede ganjarane. Nah, jadi yang diutamakan itu proses. Masih ternyata durung sampai lulus mati, itu sudah diakui sebagai matinya itu mati syahid. Jadi wong isik ngaji, isik belajar kok mati, maka dia merupakan mati syahid akhirat. Itu orang man kharaja, orang yang keluar untuk menuntut ilmu, itu nanti ketika dia mati maka matinya mati syahid. Nah, jadi enak is mati syahid itu is lost kok di akhirat lost. Jadi ngoten. Jadi ngoten nggih, ndak usah risau dengan hasil. Ndak usah risau dengan hasil. Orang itu ngaji wis pokoke ngaji gak iso-iso wis ditlateni ae. Ngeten pengalaman di TPQ nggih, pengalaman. Banyak anak-anak itu yang secara otak itu sebenarnya sulit. Tapi karena telatennya itu akhirnya sampai lulus. Tapi sawe. Dan ada anak itu ya jane pinter, tapi gak telaten. Wis pokoke katut kanca akhirnya napa jenenge DO banyak. Anak yang emane menarik iki jane ngajine po enak, ditlateni paling ndak lama dia akan lulus. Tapi kadang-kadang gak telaten. Kalau misalkan wis kena les akhirnya putus banyak itu. Ndak 1 2 banyak. Utake bagus, mocone gampang, dibenakno gampang tapi ndak sampai lulus. Tapi banyak juga yang sampai lulus tapi sakjane uang utake. Tapi yo telaten ngene iku. Nah, maka niki gawe penyemangat. Dadi masih awake dhewe iki angel, wis tenang ae, ndak usah risau. Wis disalib koncone sampai tutuk endi, wis tenang ae, nggih. Tenang ae. Nggih, motor lawas wis larang. Nggih. Sese larang nggih. Nggih, gak apa-apa. Masih nggih. Masih motor anyar-anyar iku larang, ben sing lawas yo metu larange dhewe. Ngoten nggih. Wonten malih mboten? Dilek ganjaran wis gak usah dipikir lah. Wis iku urusane Gusti Allah ganjarane. Wis pokoke dikongkon budal itu wis penting. Nggih pokoke nyang wis masih ndek kene lali gak nggo kitab melok wis ora apa-apa nggih. Tapi mosok budal ngaji lali ra nggo kitab. Pun wonten malih mboten? Pun nggih wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.